Halo teman-teman, selamat datang di channel Ibra Sadewa. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah inspiratif tentang seorang anak desa yang dulu dianggap pemalas, tetapi dengan kecerdasannya, ia berhasil mengubah nasib desanya dan membawa perubahan besar. Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Kalau kalian suka dengan kisah ini, jangan ragu untuk share ke teman-teman kalian. Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil bernama Sumber Makmur, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Adi. Ia dikenal oleh seluruh warga sebagai anak yang paling malas di desa. Saat teman-teman sebayanya membantu orang tua mereka di ladang atau menggembala ternak, Adi justru lebih sering terlihat tidur-tiduran di bawah pohon besar di tengah desa, menikmati angin sepoi-sepoi. Tidak jarang, para tetua desa menggelengkan kepala melihat kelakuannya dan berkata, anak ini tidak akan sukses kalau terus seperti ini. Orang tua Adi, Pak Surya dan Bu Rini, sering kali merasa kesal dengan kebiasaannya. Mereka adalah petani yang bekerja keras setiap hari untuk menghidupi keluarga. Pak Surya pernah mencoba memaksa Adi untuk membantu di sawah, tapi anak itu selalu mencari alasan untuk menghindar. Ayah, kalau kita bisa menanam padi tanpa harus mencangkul, bukankah itu lebih baik? Katanya suatu hari. Ucapan itu hanya dianggap sebagai omong kosong, padahal di kepala Adi, ide-ide cemerlang mulai bermunculan. Meskipun terlihat malas, Adi sebenarnya adalah anak yang sangat cerdas. Ia sering mengamati cara orang-orang bekerja dan berpikir, kenapa mereka harus bekerja sekeras itu? Apakah tidak ada cara yang lebih mudah dan cepat? Setiap hari, ia duduk di tepi sawah, memperhatikan bagaimana ayahnya dan petani lain menanam padi, menyiram tanaman, dan mencangkul tanah. Ia memperhatikan bahwa banyak pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama selama bertahun-tahun. Sikapnya yang malas membuat banyak orang menilainya sebagai anak yang tidak berguna. Anak-anak lain mengejeknya, mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa sukses kalau terus bermalas-malasan. Namun, Adi tidak terlalu peduli dengan omongan mereka. Ia lebih memilih duduk santai di bawah pohon dan berpikir, sambil sesekali tersenyum sendiri ketika menemukan cara baru untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih mudah. Suatu hari, seorang teman sebayanya, Budi, menghampirinya dan bertanya, Adi, kenapa kamu selalu duduk saja di sini? Kenapa kamu tidak membantu di sawah seperti yang lain? Adi tersenyum dan menjawab, aku sedang bekerja, Budi. Tapi aku bekerja dengan cara yang berbeda. Aku berpikir bagaimana caranya agar kita bisa bekerja lebih sedikit tapi mendapatkan hasil yang lebih banyak. Budi hanya tertawa dan menganggap jawaban Adi sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Kehidupan di desa berjalan seperti biasa. Setiap pagi, warga desa bangun lebih awal untuk bekerja di ladang, sementara Adi tetap dengan kebiasaannya, duduk di bawah pohon, mengamati dan berpikir. Seringkali, ia memperhatikan bahwa petani menghabiskan banyak tenaga hanya untuk melakukan satu pekerjaan kecil, seperti menyiram tanaman dengan ember berulang kali. Kalau saja ada cara untuk menyiram semua tanaman sekaligus tanpa harus bolak-balik ke sungai, pikirnya. Pak Surya semakin khawatir dengan masa depan anaknya. Adi, kalau kamu tidak mau bekerja, bagaimana nanti kamu bisa hidup? Mau jadi apa kamu kalau terus seperti ini? Tanya ayahnya suatu malam. Adi tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata, Ayah, kalau ada cara yang lebih mudah untuk mengerjakan sesuatu, kenapa harus capek-capek? Jawaban itu membuat Pak Surya semakin bingung. Suatu sore, ketika hampir seluruh warga desa pulang dari ladang, mereka melihat Adi masih duduk di bawah pohon sambil mencoret-coret sesuatu di tanah dengan ranting kayu. Seorang tetua desa mendekatinya dan bertanya, apa yang kamu lakukan, Adi? Anak itu menoleh dan berkata, aku sedang membuat cara baru agar kita bisa bercocok tanam tanpa harus terlalu lelah. Lagi-lagi, orang-orang hanya tertawa dan menganggapnya menghayal. Namun, di dalam hati kecilnya, Adi tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa kemalasan bukanlah kelemahan, melainkan cara untuk menemukan jalan yang lebih cerdas. Ia hanya butuh waktu untuk mewujudkan ide-idenya. Tanpa disadari, ia sudah merencanakan sesuatu yang bisa mengubah nasib desanya. Malam itu, Adi menatap langit penuh bintang. Aku mungkin pemalas, gumamnya, tapi aku akan membuktikan bahwa menjadi cerdas lebih penting daripada sekadar bekerja keras tanpa berpikir.
Dengan semangat yang baru, ia mulai menggambar sesuatu di atas tanah, sebuah rencana yang bisa mengubah segalanya. Keesokan paginya, seperti biasa, warga desa bangun lebih awal untuk bekerja di ladang. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, tapi Pak Surya dan para petani lainnya sudah berkeringat, mencangkul tanah yang mulai mengeras. Adi, yang baru bangun dari tidurnya, melihat mereka dari kejauhan. Ia memperhatikan bahwa setiap tahun, ladang mereka semakin sulit diolah. Tanah ini makin lama makin keras, hasil panen juga semakin sedikit, keluh Pak Surya kepada teman-temannya. Masalah ini sudah berlangsung cukup lama. Dahulu, desa Sumber Makmur dikenal dengan hasil panennya yang melimpah. Namun, seiring waktu, tanah mereka semakin tandus karena terus-menerus ditanami tanpa perawatan yang cukup. Para petani tetap menggunakan cara lama, menggantungkan diri pada hujan dan tenaga kerja yang besar. Tidak ada yang berpikir untuk mencari solusi baru. Adi, yang selama ini dianggap pemalas, justru mulai melihat pola dari permasalahan ini. Ia duduk di tepi sawah sambil memperhatikan bagaimana para petani bekerja. Mereka terus mencangkul tanpa tahu bahwa tanah mereka semakin kelelahan, gumamnya. Ia mengingat sesuatu yang pernah dibacanya di buku bekas yang ditemukan di rumah Pak Lurah tentang cara bertani yang lebih cerdas. Sore harinya, saat ayahnya pulang dari sawah dengan wajah kelelahan, Adi memberanikan diri bertanya, "Ayah, kenapa kita tidak mencoba cara lain untuk mengolah tanah?" Pak Surya menghela napas panjang. "Adi, bertani tidak semudah yang kamu pikirkan. Tanah butuh kerja keras, bukan sekadar duduk dan berpikir." Adi diam, tapi ia tahu bahwa kerja keras saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan cara yang lebih cerdas. Di tempat lain, beberapa petani mulai mengeluh bahwa hasil panen mereka tahun ini jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya. "Kalau begini terus, kita bisa kekurangan makanan," kata salah satu warga. Sebagian petani mulai khawatir, tapi tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana mengatasi masalah ini. Mereka hanya bisa berharap hujan turun lebih banyak dan tanah kembali subur dengan sendirinya. Malam itu, Adi tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk membantu ayahnya dan para petani di desa. Ia ingat bagaimana dulu Pak Lurah pernah bercerita tentang desa lain yang mulai menggunakan teknik pertanian baru untuk meningkatkan hasil panen mereka. Jika mereka bisa, kenapa kita tidak? Pikirnya. Ia mulai menggambar sketsa sederhana di tanah, mencoba mencari pola terbaik untuk membuat ladang lebih produktif tanpa harus mencangkul terlalu keras. Keesokan harinya, Adi pergi ke sungai kecil di pinggiran desa. Ia melihat air mengalir dengan tenang, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Bagaimana kalau kita bisa mengalirkan air ini langsung ke sawah tanpa harus mengangkutnya dengan ember? Pikirnya. Ia segera mencari beberapa batang bambu yang bisa digunakan sebagai saluran air sederhana. Sore itu, saat para petani beristirahat, Adi mencoba menjelaskan idenya. "Bagaimana kalau kita membuat sistem irigasi sederhana menggunakan bambu? Kita tidak perlu menyiram satu persatu, air bisa mengalir langsung ke sawah," katanya dengan penuh semangat. Namun, seperti biasa, orang-orang hanya tertawa. "Adi, kamu ini pemalas, mana mungkin tahu soal pertanian," ejek salah satu petani. Meski ditertawakan, Adi tidak menyerah. Ia tahu bahwa idenya bisa berhasil jika dicoba dengan benar. Diam-diam, ia mulai mengumpulkan bambu dan menggali saluran kecil di belakang rumahnya. Ia ingin membuktikan bahwa cara berpikirnya yang berbeda bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan. Saat matahari mulai terbenam, Adi menatap langit dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. "Kalau mereka tidak percaya, aku akan membuktikannya sendiri," gumamnya. Ia sadar, untuk mengubah cara pikir orang-orang di desanya, ia harus memberikan bukti nyata bahwa kecerdasan bisa mengalahkan kerja keras yang sia-sia. Adi tidak langsung memperlihatkan hasil pekerjaannya kepada siapapun. Ia tahu bahwa orang-orang di desanya sulit menerima perubahan, terutama jika berasal darinya, si pemalas yang dianggap tidak berguna. Malam itu, setelah semua orang tidur, ia diam-diam pergi ke ladang kecil di belakang rumah. Ia mulai menyusun bambu yang sudah ia kumpulkan dan menggali saluran kecil menuju sawah keluarganya. Butuh waktu berjam-jam untuk menyelesaikannya, tapi ia tetap bekerja dengan penuh semangat. Keesokan paginya, sebelum ayahnya berangkat ke ladang, Adi menunjukkan hasil eksperimennya. "Ayah, lihat ini," katanya sambil menunjuk saluran bambu yang ia buat. "Kalau kita alirkan air dari sungai melalui bambu ini,
kita tidak perlu menyiram tanaman satu persatu. Pak Surya menatapnya dengan heran, lalu mencoba membuka aliran air. Betapa terkejutnya ia ketika melihat air mengalir dengan lancar dan menyebar ke seluruh area sawah kecil itu. Pak Surya mengangguk pelan, tapi masih ragu. Tapi ini baru sawah kecil, Adi. Bagaimana kalau ladang yang lebih luas? Adi tersenyum. Kalau kita menggunakan lebih banyak bambu dan menggali saluran utama yang lebih besar, sistem ini bisa bekerja untuk seluruh sawah di desa, jelasnya. Pak Surya mulai berpikir bahwa mungkin anaknya memang punya ide yang masuk akal. Namun, ia masih tidak yakin apakah para petani lain akan menerimanya. Di tengah percakapan mereka, beberapa petani yang lewat melihat apa yang dilakukan Adi dan mendekat. "Apa yang kamu lakukan, Adi?" tanya salah seorang petani dengan nada skeptis. Adi menjelaskan sistemnya, tetapi mereka hanya tertawa. "Ah, anak ini memang malas. Kalau bertani semudah itu, kami tidak perlu bekerja keras sejak dulu," kata mereka sambil pergi. Meskipun ditertawakan, Adi tidak berkecil hati. Ia yakin bahwa ide ini bisa mengubah cara bercocok tanam di desanya. Beberapa hari berikutnya, ia terus menyempurnakan sistem irigasinya. Ia menyesuaikan kemiringan bambu agar air mengalir lebih cepat dan menambahkan penyaring sederhana dari anyaman daun kelapa agar lumpur tidak menyumbat saluran. Sementara itu, di ladang utama, para petani semakin kesulitan. Musim kemarau mulai terasa, dan mereka harus mengangkut air dari sungai setiap hari untuk menyiram tanaman. Banyak yang kelelahan dan mengeluh bahwa panen tahun ini bisa gagal jika tidak segera turun hujan. Adi melihat mereka dari kejauhan dan merasa inilah saat yang tepat untuk membuktikan bahwa idenya bisa membantu mereka. Pada suatu siang yang terik, Adi mendatangi para petani yang sedang beristirahat di bawah pohon. "Kalau kalian mau, aku bisa menunjukkan cara menyiram sawah tanpa harus bolak-balik ke sungai," katanya. Beberapa petani tertawa, tetapi ada juga yang mulai penasaran. "Baiklah, Adi, tunjukkan pada kami," kata seorang petani tua yang mulai lelah dengan cara lama. Adi membawa mereka ke sawah kecil di belakang rumahnya dan membuka aliran air. Dalam hitungan menit, sawah itu sudah basah tanpa ada satupun ember yang digunakan. Para petani yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Mereka tidak percaya bahwa sesuatu yang tampak sederhana bisa begitu efektif. "Bagaimana ini bisa terjadi?" tanya salah satu dari mereka. Adi menjelaskan bahwa air dari sungai bisa dialirkan langsung ke sawah dengan sistem saluran bambu. Ia juga mengatakan bahwa jika mereka bekerja sama, mereka bisa membuat saluran yang lebih besar dan mengairi seluruh sawah desa. "Dengan begini, kita tidak perlu menghabiskan tenaga hanya untuk menyiram tanaman," tambahnya. Hari itu, untuk pertama kalinya, orang-orang mulai melihat Adi dengan cara yang berbeda. Ia bukan lagi sekadar anak malas yang hanya tahu tidur di bawah pohon. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah mungkin anak ini benar-benar lebih pintar dari yang mereka kira. Setelah menunjukkan sistem irigasi bambunya, Adi merasa optimis bahwa para petani akan mulai mempertimbangkan idenya. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Beberapa petani yang menyaksikan keberhasilannya memang terkesan, tetapi kebanyakan masih ragu. "Ah, mungkin ini hanya kebetulan," kata salah satu dari mereka. "Ladang kecil seperti itu memang mudah diairi, tapi bagaimana dengan sawah kita yang luas?" Kabar tentang eksperimen Adi dengan saluran bambu segera menyebar ke seluruh desa. Sebagian warga mulai membicarakannya, tetapi bukan dengan nada kagum. Sebaliknya, mereka menganggapnya sebagai lelucon. "Si pemalas sekarang mau mengajari kita bertani," kata seorang petani sambil tertawa. "Sejak kapan orang malas tahu cara bekerja?" Warga lain ikut menimpali, dan tak lama kemudian, Adi menjadi bahan ejekan di mana-mana. Adi yang biasanya tidak peduli dengan perkataan orang lain, kali ini merasa sedikit kecewa. Ia tidak menyangka bahwa orang-orang lebih memilih mempertahankan cara lama daripada mencoba sesuatu yang lebih mudah. Ia duduk di bawah pohon besar di tengah desa, tempat favoritnya untuk berpikir. Kenapa mereka begitu takut dengan perubahan? Gumamnya, saat sedang merenung, Budi, sahabatnya, datang menghampiri. "Adi, aku melihat sendiri kalau sistemmu berhasil. Kenapa mereka tetap menertawakanmu?" tanyanya bingung. Adi menghela napas. "Karena mereka sudah terbiasa dengan cara lama, Budi. Mereka pikir bekerja keras adalah satu-satunya cara untuk bertani, padahal ada cara yang lebih cerdas."
Budi mengangguk-angguk, lalu berkata, mungkin kalau kita bisa menunjukkan hasil yang lebih besar, mereka akan mulai percaya. Kata-kata itu membuat Adi kembali bersemangat. Ia sadar bahwa satu demonstrasi kecil tidak cukup. Ia harus membuktikan bahwa metode ini benar-benar bisa mengubah kehidupan para petani. Di saat yang sama, kondisi ladang desa semakin memburuk. Musim kemarau lebih panjang dari biasanya, dan banyak tanaman mulai layu. Beberapa petani yang dulu menertawakan Adi mulai khawatir, tetapi mereka tetap enggan mencoba sistem irigasinya. Lebih baik kita tetap pada cara lama, kata seorang petani. Ini sudah dilakukan turun-temurun, dan kita tidak bisa mengubahnya hanya karena ide dari anak malas. Namun, Pak Surya, ayah Adi, diam-diam mulai mencoba sistem anaknya di sebagian kecil sawahnya sendiri. Ia melihat perbedaannya dengan jelas, sawah yang mendapat aliran air dari bambu tetap subur, sementara bagian lain yang masih disiram dengan cara lama mulai mengering. Mungkin anakku benar, pikirnya. Tapi ia juga tahu bahwa tanpa dukungan warga desa, ide Adi tidak akan berhasil dalam skala besar. Malam harinya, Adi duduk bersama keluarganya di beranda rumah. Ia masih memikirkan bagaimana caranya agar orang-orang mau mendengarkannya. Bu Rini, ibunya, yang sejak awal selalu percaya pada kecerdasan Adi, berkata, mereka mungkin menertawakanmu sekarang, tapi jika kamu tetap berusaha, suatu hari mereka akan melihat kebenaran. Kata-kata itu memuatkan hati Adi. Ia memutuskan untuk tidak menyerah. Baiklah, katanya pada dirinya sendiri, kalau mereka tidak mau mendengarkanku sekarang, aku akan membuat mereka tidak punya pilihan selain percaya. Dengan tekad baru, ia mulai menyusun rencana yang lebih besar, sesuatu yang akan membuat seluruh desa menyadari bahwa mereka selama ini telah salah menilai dirinya. Saat malam semakin larut, Adi menatap bintang-bintang di langit. Ia tahu bahwa jalannya masih panjang, tetapi ia juga tahu satu hal, jika ia ingin membawa perubahan ke desanya, ia harus terus maju, meskipun semua orang masih menertawakannya. Setelah mendengar ejekan dari warga desa, Adi menyadari bahwa kata-kata saja tidak akan cukup untuk meyakinkan mereka. Ia butuh bukti yang lebih besar. Dengan tekad baru, ia memutuskan untuk menjalankan percobaannya sendiri tanpa sepengetahuan orang lain. Jika ia bisa menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding metode lama, barulah warga desa akan mau mendengarkan. Ia mulai bekerja di malam hari, saat semua orang sudah tidur. Dengan bantuan Budi, Adi menggali saluran kecil yang menghubungkan sawah ayahnya dengan sungai. Ia juga memperbaiki sistem bambu agar air bisa mengalir lebih lancar. Meskipun ia dikenal pemalas, nyatanya ketika ia benar-benar tertarik pada sesuatu, ia bisa bekerja lebih keras dari siapapun. Budi terkejut melihat kesungguhan Adi. Aku kira kamu tidak suka bekerja, katanya sambil menanam beberapa bibit di lahan eksperimen mereka. Adi tersenyum. Aku tidak suka kerja keras yang sia-sia. Tapi kalau ada cara untuk bekerja lebih cerdas dan lebih cepat, kenapa tidak? Jawabnya. Kata-kata itu membuat Budi semakin yakin bahwa sahabatnya bukanlah pemalas, melainkan pemikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Hari demi hari berlalu, dan percobaan Adi mulai menunjukkan hasil. Tanaman di ladang kecilnya tumbuh lebih subur dibanding sawah lain yang masih menggunakan metode lama. Daunnya lebih hijau, tanahnya tetap lembab meskipun kemarau belum berakhir. Adi merasa gembira, tetapi ia masih harus menunggu sebelum bisa menunjukkan hasilnya kepada warga desa. Sementara itu, para petani mulai semakin frustrasi. Banyak sawah mereka yang mulai kering, dan hasil panen yang diharapkan tampaknya akan jauh lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Beberapa petani bahkan mulai berbicara tentang kemungkinan mencari pekerjaan lain di kota karena bertani sudah tidak lagi menguntungkan. Di sisi lain, Pak Surya diam-diam mulai memperhatikan perbedaan yang terjadi di sawah kecil Adi. Ia melihat bahwa bagian sawah yang menggunakan sistem irigasi anaknya tetap basah dan subur, sementara bagian lainnya mulai retak akibat kekeringan. Suatu sore, ia mendekati Adi yang sedang memeriksa tanamannya. Adi, sistemmu ini benar-benar berhasil, ya? Tanyanya. Adi mengangguk dengan penuh keyakinan. Ayah lihat sendiri, kan? Kita tidak perlu kerja terlalu keras untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, jawabnya. Pak Surya termenung. Ia tahu bahwa jika metode ini benar-benar diterapkan di seluruh desa, maka mereka bisa menghadapi musim kemarau tanpa perlu takut gagal panen. Namun, Adi masih belum ingin langsung mengumumkan temuannya. Ia ingin menunggu hingga hasil panennya benar-benar siap dipanen agar ia bisa menunjukkan perbandingan yang nyata. Budi,
yang juga sudah tidak sabar, bertanya, kenapa kita tidak langsung memberitahu warga desa sekarang? Adi tersenyum dan berkata, karena orang tidak akan percaya hanya dengan kata-kata, mereka harus melihat sendiri hasilnya. Beberapa minggu kemudian, tanaman di lahan eksperimen Adi sudah tumbuh jauh lebih baik dibanding sawah lain di desa. Inilah saatnya, Adi dan Budi mulai menyusun rencana untuk membuat warga desa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada cara yang lebih baik untuk bertani. Malam itu, Adi duduk di bawah pohon besar, memandangi bulan yang bersinar terang. Ia tahu bahwa besok bisa menjadi hari yang mengubah segalanya, hari di mana ia akan membuktikan bahwa seorang pemalas pun bisa menjadi inovator, asalkan ia berpikir dengan cara yang berbeda. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Tanaman di lahan eksperimen Adi telah tumbuh lebih subur dibandingkan sawah-sawah lain di desa. Sementara para petani mulai putus asa karena tanaman mereka menguning dan layu akibat kekeringan, sawah kecil Adi tetap hijau dan segar. Ia tahu ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan hasil usahanya kepada seluruh warga desa. Pagi itu, Adi dan Budi berjalan ke tengah desa dan mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Kami ingin mengajak semua petani melihat sesuatu yang penting, kata Adi lantang. Warga desa, yang sudah terbiasa mengabaikan atau menertawakan Adi, awalnya enggan mendengar. Namun, karena penasaran, mereka akhirnya mengikuti Adi dan Budi menuju ladang kecil di belakang rumah Pak Surya. Ketika mereka tiba di lokasi, para petani terkejut melihat perbedaan yang mencolok. Bagaimana mungkin sawah ini masih hijau, sementara sawah kami hampir mati? Tanya salah satu petani dengan nada tidak percaya. Adi tersenyum dan menjelaskan, ini karena sistem irigasi yang aku buat. Dengan mengalirkan air langsung dari sungai ke sawah melalui bambu, tanah tetap lembab tanpa perlu menyiram satu persatu. Beberapa petani mulai memeriksa tanaman Adi. Mereka menarik batang padi dan melihat bahwa akarnya masih kuat dan sehat. Tanaman ini lebih baik daripada yang kita tanam dengan cara lama, seru seorang petani. Rasa heran berubah menjadi kekaguman. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi melihat Adi sebagai pemalas, melainkan sebagai seseorang yang berhasil menemukan solusi bagi masalah desa. Namun, tidak semua orang langsung percaya. Beberapa petani yang lebih tua masih ragu. Mungkin ini hanya kebetulan, kata salah seorang dari mereka. Belum tentu berhasil jika diterapkan di sawah yang lebih luas. Adi sudah menduga akan ada yang berpikir seperti itu. Ia pun menjawab dengan tenang, kalau begitu, ayo kita coba bersama. Aku akan membantu kalian membuat sistem ini di ladang kalian sendiri. Setelah melihat bukti nyata, beberapa petani akhirnya setuju untuk mencoba metode Adi. Dengan bimbingannya, mereka mulai menggali saluran kecil dan memasang bambu untuk mengalirkan air dari sungai. Hari demi hari, mereka melihat perubahan yang mengejutkan. Sawah yang sebelumnya kering mulai kembali hijau, dan tanaman mereka tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Pak Lurah, yang juga menyaksikan perubahan ini, akhirnya angkat bicara. Adi, selama ini kami mengira kamu hanya pemalas yang tidak mau bekerja. Tapi ternyata kamu punya cara berpikir yang berbeda dari kami. Kami semua berhutang budi padamu, katanya dengan nada penuh penghargaan. Adi hanya tersenyum. Aku tidak ingin dianggap pahlawan, Pak Lurah. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa kerja keras itu penting, tapi kerja cerdas lebih penting, jawabnya. Warga desa yang dulu menertawakannya kini melihatnya dengan penuh hormat. Mereka sadar bahwa selama ini mereka terlalu terpaku pada cara lama dan menutup diri dari inovasi. Sejak saat itu, desa Sumber Makmur mulai berubah. Para petani bekerja sama untuk membangun sistem irigasi yang lebih besar, dan hasil panen mereka pun meningkat pesat. Musim kemarau yang dulu menjadi ancaman kini bukan lagi masalah besar. Semua ini berkat seorang anak desa yang dulu dianggap pemalas, tetapi ternyata lebih cerdas dari yang mereka kira. Malam itu, Adi duduk di bawah pohon besar tempat ia biasa merenung. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang dan tersenyum puas. Perjalanannya belum selesai, tetapi ia sudah membuktikan sesuatu yang penting. Kemalasan bukanlah kelemahan jika digunakan dengan cara yang tepat. Setelah keberhasilan sistem irigasi Adi, desa Sumber Makmur mulai mengalami perubahan besar. Para petani yang sebelumnya enggan mencoba metode baru kini bekerja sama membangun saluran air yang lebih luas. Mereka mulai memahami bahwa bertani tidak hanya soal kerja keras, tetapi juga tentang cara berpikir yang lebih cerdas. Setiap pagi, warga desa berkumpul untuk memperbaiki dan memperluas jaringan irigasi.
Mereka menggunakan bambu lebih banyak, menggali saluran yang lebih dalam, dan memastikan bahwa air dari sungai bisa menjangkau seluruh ladang. Bagi Adi, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Dulu, ia hanya seorang anak desa yang dianggap pemalas, tapi sekarang, ia menjadi bagian penting dalam perubahan besar di desanya. Pak Lurah, yang awalnya skeptis, kini mulai mendukung penuh inisiatif Adi. Ia bahkan mengundang seorang penyuluh pertanian dari kota untuk mengunjungi desa mereka. Ketika penyuluh itu datang dan melihat sistem irigasi yang dibuat Adi, ia terkejut. Ini adalah sistem sederhana yang sangat efektif. Dengan sedikit perbaikan, desa ini bisa meningkatkan hasil panen lebih dari 2 kali lipat, katanya. Kabar tentang keberhasilan desa Sumber Makmur mulai menyebar ke desa-desa tetangga. Beberapa petani dari luar desa datang untuk melihat langsung bagaimana sistem irigasi ini bekerja. Mereka ingin belajar dan menerapkan metode yang sama di desa mereka. Adi yang dulu dianggap pemalas kini dihormati sebagai inovator muda. Namun, perubahan besar ini juga membawa tantangan baru. Beberapa warga desa mulai khawatir bahwa jika desa mereka semakin maju, orang-orang dari luar akan datang dan menguasai lahan mereka. Bagaimana kalau nanti ada orang kaya dari kota yang ingin membeli tanah kita? Tanya seorang petani. Kekhawatiran ini membuat beberapa orang ragu untuk terus mengembangkan sistem irigasi. Adi menyadari bahwa perubahan memang selalu menghadapi tantangan. Ia kemudian berbicara kepada warga desa, kita tidak perlu takut pada perubahan. Jika kita menguasai cara bertani yang lebih baik, kita bisa tetap maju tanpa harus kehilangan apa yang kita miliki. Kata-katanya membuat banyak orang kembali yakin bahwa mereka sedang berada di jalur yang benar. Sementara itu, Pak Surya merasa bangga pada anaknya. Ia yang dulu sering menganggap Adi pemalas kini melihatnya sebagai seseorang yang memiliki pemikiran jauh ke depan. Adi, aku tidak pernah menyangka bahwa anakku yang dulu sering tidur siang bisa membawa perubahan sebesar ini, katanya sambil tersenyum. Namun, di balik keberhasilan ini, Adi mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar. Ia tidak ingin berhenti hanya pada sistem irigasi. Ia mulai membaca buku-buku pertanian yang dibawa oleh penyuluh dari kota. Ia menemukan bahwa ada banyak cara lain untuk meningkatkan hasil panen, seperti penggunaan pupuk organik dan teknik penanaman yang lebih efisien. Budi yang selalu setia menemani Adi pun bertanya, jadi, apa langkah kita selanjutnya? Adi tersenyum dan berkata, kita sudah membuktikan bahwa sistem irigasi bisa mengubah cara bertani. Sekarang, kita harus mencari cara agar hasil panen kita bisa lebih banyak dan lebih berkualitas. Malam itu, Adi kembali duduk di bawah pohon besar tempat ia biasa berpikir. Perjalanannya masih panjang, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti di sini. Jika dulu ia dianggap pemalas karena tidak suka bekerja keras tanpa tujuan, kini ia telah membuktikan bahwa berpikir cerdas bisa mengubah segalanya. Dan ini baru permulaan. Setelah sukses dengan sistem irigasinya, Adi tidak ingin berhenti di situ. Ia mulai mempelajari cara meningkatkan hasil panen dengan teknik yang lebih modern. Dengan bantuan penyuluh pertanian yang diundang oleh Pak Lurah, ia belajar tentang pupuk organik, rotasi tanaman, dan metode bercocok tanam yang lebih efisien. Setiap malam, Adi membaca buku dan mencatat ide-ide baru yang bisa diterapkan di desa. Ia menyadari bahwa jika mereka hanya mengandalkan air saja, hasil panen mereka tidak akan meningkat secara signifikan. Kita butuh cara agar tanah kita tetap subur tanpa harus terus-menerus bergantung pada pupuk kimia, katanya kepada Budi. Bersama Budi, Adi mulai mengumpulkan sisa-sisa daun, jerami, dan kotoran hewan untuk membuat pupuk organik sendiri. Awalnya, warga desa menertawakan mereka lagi. Kalian ini aneh, pupuk dari kota sudah ada, kenapa repot-repot membuat sendiri? Kata salah seorang petani. Tapi Adi tahu bahwa pupuk buatan sendiri bisa menghemat biaya dan menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang. Pak Surya, yang kini percaya pada kecerdasan anaknya, memutuskan untuk mencoba pupuk organik buatan Adi di sawahnya sendiri. Setelah beberapa minggu, hasilnya mulai terlihat. Tanaman yang menggunakan pupuk organik tumbuh lebih hijau dan lebih kuat dibanding tanaman yang masih menggunakan pupuk kimia. Hal ini membuat beberapa petani mulai tertarik untuk mencoba. Melihat keberhasilan ini, Pak Lurah kembali mengadakan pertemuan desa. Adi telah menunjukkan kepada kita bahwa ada cara yang lebih baik untuk bertani. Kita sudah melihat hasilnya dengan sistem irigasi, dan sekarang kita melihatnya dengan pupuk organik. Mungkin sudah saatnya kita membuka pikiran terhadap inovasi,
katanya di hadapan warga. Perlahan, semakin banyak petani yang mulai mengikuti metode Adi. Mereka bekerja sama untuk membuat pupuk organik dalam jumlah besar, dan hasil panen mereka pun semakin meningkat. Desa Sumber Makmur yang dulunya mengalami kesulitan akibat kemarau, kini menjadi desa yang lebih produktif dan makmur. Namun, di tengah kesuksesan ini, Adi mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar. Kalau desa kita bisa berubah seperti ini, kenapa kita tidak berbagi ilmu dengan desa lain? Katanya kepada Budi, ia sadar bahwa masih banyak desa di sekitar mereka yang mengalami kesulitan yang sama. Pak Lurah setuju dengan ide Adi. Kalau kita bisa membantu desa lain, itu akan menjadi kebanggaan bagi kita semua, katanya. Maka, mereka pun mulai mengundang para petani dari desa-desa lain untuk datang dan belajar tentang metode baru yang diterapkan di Sumber Makmur. Orang-orang dari luar desa mulai berdatangan, dan mereka kagum dengan perubahan yang terjadi. Mereka melihat sawah yang tetap hijau meskipun musim kemarau, serta tanaman yang tumbuh lebih subur dengan pupuk organik. Kami ingin belajar dari kalian, kata salah satu petani dari desa tetangga. Malam itu, Adi kembali duduk di bawah pohon besar tempat ia biasa berpikir. Ia tersenyum puas. Apa yang dulu dimulai sebagai keinginan untuk menghindari kerja keras ternyata telah membawanya ke perjalanan yang luar biasa. Kini, ia bukan lagi anak pemalas yang sering diejek. Ia telah menjadi seseorang yang membawa perubahan besar bagi desanya dan mungkin, suatu hari nanti, bagi banyak desa lainnya. Setelah keberhasilan metode pertaniannya, Adi mulai berpikir lebih jauh. Jika desa Sumber Makmur bisa berkembang dengan inovasi sederhana, mengapa tidak membagikan ilmu ini ke lebih banyak orang? Ia mulai menyusun rencana untuk mengadakan pelatihan bagi petani dari desa lain agar mereka bisa menerapkan sistem irigasi dan pupuk organik yang telah terbukti berhasil. Bersama Budi dan Pak Lurah, Adi mulai mengundang petani dari desa tetangga untuk datang ke Sumber Makmur. Awalnya, hanya segelintir orang yang tertarik. Banyak yang masih ragu apakah metode ini benar-benar bisa membantu mereka. Namun, setelah melihat sendiri bagaimana sawah di Sumber Makmur tetap subur di tengah musim kemarau, semakin banyak petani yang datang untuk belajar. Tak hanya dari desa sekitar, beberapa orang dari kota juga mulai mendengar tentang keberhasilan Adi. Seorang jurnalis dari sebuah surat kabar lokal datang untuk mewawancarainya. Kamu masih muda, tapi sudah membawa perubahan besar bagi desamu. Apa yang membuatmu berpikir sejauh ini? Tanya sang jurnalis. Adi tersenyum dan menjawab, saya hanya tidak suka bekerja keras tanpa hasil yang sepadan. Kalau ada cara yang lebih cerdas, kenapa harus menyiksa diri? Artikel tentang Adi dan inovasinya akhirnya diterbitkan. Tak butuh waktu lama sebelum namanya mulai dikenal di luar desa. Beberapa dosen pertanian dari universitas terdekat bahkan tertarik untuk datang dan melihat sendiri bagaimana metode sederhana ini bisa memberikan dampak yang besar. Mereka ingin mengkaji lebih dalam agar ilmu ini bisa diajarkan kepada lebih banyak petani. Namun, kesuksesan ini juga membawa tantangan baru. Beberapa pedagang pupuk dan alat pertanian dari kota mulai merasa terancam. Kalau semua petani mulai menggunakan pupuk organik dan sistem irigasi murah, siapa yang akan membeli produk kita? Kata salah satu dari mereka. Beberapa di antara mereka bahkan mencoba menyebarkan berita bahwa metode Adi tidak akan bertahan lama. Mendengar isu ini, Adi tidak terpengaruh. Ia percaya bahwa selama hasil nyata bisa dilihat, tidak ada kebohongan yang bisa mengalahkan kebenaran. Ia pun mengajak para petani yang telah berhasil menerapkan metodenya untuk berbagi pengalaman. Biarkan mereka yang sudah mencoba sendiri yang berbicara, katanya kepada Pak Lurah. Para petani yang telah sukses pun mulai berbagi cerita. Mereka menunjukkan bagaimana metode ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga menghemat biaya produksi. Dulu, saya harus membeli pupuk mahal setiap musim tanam. Sekarang, saya bisa membuat pupuk sendiri dan hasilnya bahkan lebih baik, kata seorang petani. Mendengar banyaknya kesaksian ini, semakin banyak orang yang percaya pada metode Adi. Pemerintah setempat pun mulai tertarik untuk membantu. Mereka menawarkan bantuan berupa bibit unggul dan alat pertanian sederhana untuk mendukung program pertanian cerdas yang dimulai oleh Adi. Di tengah semua perubahan ini, Adi tetap sederhana. Ia tidak tertarik dengan pujian atau ketenaran. Yang ia inginkan hanyalah melihat desanya dan desa-desa lain berkembang. Aku tidak ingin berhenti sampai di sini, katanya kepada Budi. Masih banyak yang bisa kita lakukan.
Malam itu, Adi kembali duduk di bawah pohon besar tempat ia biasa merenung. Ia melihat ke arah sawah yang dulu gersang, kini berubah menjadi lahan hijau yang penuh kehidupan. Ia tersenyum, sadar bahwa perjalanan ini belum selesai. Ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Perubahan besar yang dimulai dari desa sumber makmur kini telah menyebar ke banyak tempat. Metode yang ditemukan Adi tidak hanya membantu para petani bertahan dari musim kemarau, tetapi juga membuat mereka lebih mandiri tanpa bergantung pada pupuk dan alat mahal dari kota. Kini, lebih banyak petani yang percaya bahwa bertani tidak hanya soal kerja keras, tetapi juga tentang strategi yang tepat. Pemerintah daerah, yang awalnya hanya mengamati, akhirnya turun tangan untuk mendukung inovasi ini. Mereka menawarkan bantuan alat sederhana untuk memperbaiki sistem irigasi dan mengadakan pelatihan gratis bagi petani di daerah lain. Beberapa universitas pertanian bahkan mulai memasukkan metode Adi dalam bahan ajar mereka. Namun, di tengah kesuksesan ini, Adi tetaplah Adi. Ia masih suka menghabiskan waktu di bawah pohon besar, merenungkan apa lagi yang bisa ia lakukan. Aku dulu hanya ingin mencari cara agar tidak bekerja terlalu keras, katanya sambil tertawa kecil kepada Budi. Tapi lihat apa yang terjadi. Sekarang aku malah sibuk membantu orang lain. Budi tersenyum. Tapi ini bukan kesibukan yang sia-sia, kan? Kalau dulu kamu tidak malas mencari solusi, mungkin desa ini masih sama seperti dulu, kering dan penuh kesulitan. Adi mengangguk setuju. Ia sadar bahwa terkadang, kemalasan bisa menjadi awal dari sebuah inovasi jika digunakan dengan cara yang benar. Pak Surya, yang dulu sering mengomel karena mengira anaknya hanya bermalas-malasan, kini melihat Adi dengan bangga. Aku dulu berpikir kau tidak punya masa depan, katanya suatu hari. Tapi sekarang, aku sadar bahwa kau hanya memiliki cara berpikir yang berbeda dari kami. Adi hanya tersenyum. Ia tidak butuh pengakuan, karena yang terpenting baginya adalah perubahan yang nyata. Namun, ia juga tahu bahwa masih ada banyak hal yang bisa ia lakukan. Ia mulai berpikir tentang bagaimana teknologi sederhana bisa membantu para petani lebih jauh, seperti menggunakan tenaga surya untuk pompa air atau menciptakan sistem irigasi yang lebih efisien. Suatu hari, seorang pejabat dari kota datang menemui Adi. Kami ingin memberimu beasiswa agar kau bisa belajar lebih jauh tentang pertanian modern, katanya. Tawaran itu menggiurkan, tetapi Adi ragu. Ia tidak ingin meninggalkan desanya. Aku harus berpikir dulu, jawabnya. Malam itu, Adi duduk kembali di bawah pohon besarnya. Ia menatap bintang-bintang dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia harus pergi untuk belajar lebih jauh, atau tetap tinggal dan mengembangkan inovasinya di sini. Ia tahu bahwa keputusannya akan menentukan langkah selanjutnya dalam hidupnya. Budi datang dan duduk di sampingnya. Apapun yang kamu pilih, aku yakin itu akan menjadi keputusan yang tepat, katanya. Adi tersenyum. Perjalanan yang ia mulai sebagai seorang pemalas kini telah mengubah banyak hal. Dan siapa sangka, mungkin ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar lagi. Dengan semangat baru, Adi menatap masa depan. Ia bukan lagi anak desa yang dipandang sebelah mata. Ia adalah bukti bahwa terkadang, berpikir berbeda bisa membawa perubahan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua bahwa terkadang berpikir cerdas lebih penting daripada sekadar bekerja keras. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan terus belajar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan buat yang belum subscribe, subscribe sekarang juga supaya nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus berpikir kreatif. Bye-bye.